Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Rasanya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di layar kaca TVRI Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah seperti biasa di Jumat sore kita akan temani Anda semuanya kurang lebih 1 jam ke depan di program Fokus Islami. Dan alhamdulillah juga mengawali tahun ini kita di Fokus Islami insya Allah akan menghadirkan tema-tema yang fresh, tema-tema yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan yang paling pasti bukan hanya menambah wawasan, tapi mudah-mudahan juga menambah keilmuan dan yang paling penting menambah keimanan di mata Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan hari ini pemirsa di Fokus Islami kita akan mengupas satu tema yang menarik ya. Karena kita bekerja sama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di awal tahun ini kita ingin mengupas satu tema UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu berbasis lokal berwawasan global ya. Mungkin ini kalau bahasa-bahasa zaman sekarang ini Prof taraf lokal, tetapi bertarif kualitasnya internasional gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan Anda bisa bergabung juga nanti di 327-2207 dan 327-2228 di kesempatan sore hari ini. Kita akan mengupas terkait dengan tema kita. Dan mungkin nanti tarikan utamanya atau substansi utamanya itu bagaimana pendidikan Islam khususnya di bumi Lambung Mangkurat. Dan UIN sebagai salah satu yang menjadi center di situ. Bagaimana nanti mempengaruhi pemahaman masyarakat, kebaikan masyarakat di dalam memahami Islam dan yang paling penting bagaimana mencetak para ulama-ulama di Kalimantan Selatan ini. Dan pemirsa Anda bisa bergabung tadi di 327-2207 dan 327-2228. Hari ini di studio TVRI Kalimantan Selatan nuansa biru-biru. Ini ternyata yang hijau-hijau ada pelapis birunya sekarang ya. Sudah ada perubahan. Bagaimana sehat nih teman-teman mahasiswa? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Baik. Dan pemirsa kita akan langsung saja mengupas tema kita di kesempatan sore hari di Fokus Islami. Namun sebenarnya saya tidak perlu kenalkan beliau ya. Karena beliau ini yang menjadi senternya juga di UIN Antasari Banjarmasin. Yaitu ada Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman Ema. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi saya sebut hari ini kalau nggak Pak Kiai Ustadz gitu. Karena ini momennya Fokus Islami. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau nggak pakai peci nggak Ustadz. Baik Ustadz, hari ini memang temanya agak berbeda dari sebelumnya. Iya. Tapi ini sengaja kita angkat supaya juga memberikan transfer energi kepada seluruh pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio gitu. Bahwa terkadang masih ada pemahaman bahwa UIN Antasari hanya fokus terhadap problematika keumatan atau agama saja gitu. Iya. Sehingga katanya tidak relevan atau kurang relevan misalnya pada saat berbicara hal-hal yang bersifat umum. Iya. Padahal tadi setelah dipimpin oleh Prof. Mujibur Rahman, artinya banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi bahan bagi UIN. Iya. Untuk bukan hanya bertaraf lokal, global, tapi internasional. Iya. Bahkan UIN sanggup memfasilitasi para ahli-ahli yang bukan hanya berbicara spiritual religiusitasnya gitu, tapi berbicara ilmu-ilmu umum yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Mungkin bisa disampaikan dulu nih prolognya. Ya, jadi berdirinya Universitas Islam Negeri atau UIN ya di Indonesia ini termasuk UIN Antasari itu antara lain sebagai jawaban terhadap dikotomi atau pemisahan ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan lainnya atau disebut dengan ilmu pengetahuan umum. Ya. Karena apa? Karena dalam pandangan Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi seperti itu. Yang ada adalah integrasi. Integrasi itu artinya perpaduan semua pengetahuan. Karena agama kita tidak pernah menyuruh orang hanya belajar agama. Tuntutlah ilmu kan, ilmu apapun yang bermanfaat. Nah, integrasi atau perpaduan itu dalam istilah Arabnya disebut takamulul ulum. Jadi ilmu pengetahuan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, inilah yang menjadi esensi dari filosofi keilmuan yang ada di UIN, khususnya di UIN Antasari. Jadi sebenarnya harusnya sudah terbantahkan. Jangan sampai ini menimbulkan paradigma bahwa masih terjadi sekularisasi gitu. Iya. Artinya ini memang ingin dipisahkan gitu. Jadi kalau umum ya tidak menyentuh agama atau kalau agama jangan berani-berani. Tapi kadang ini masih terjadi. Betul. Ini juga salah satu tantangan sebenarnya. Iya. Nah kira-kira bukan hanya berbicara masalah UIN Antasari, benar banyak sekali juga perguruan tinggi Islam yang lain yang bisa jadi
masyarakat masih belum paham nih. Iya. Sebenarnya tidak boleh sampai berparadigma tadi sekuler tadi memisahkan. Ini bagaimana melihat ini dan apa sebenarnya yang menjadi tawaran? Iya, jadi pertama dulu kami dari segi kurikulum ya, itu mencoba untuk mempertemukan antara ilmu pengetahuan modern dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, misalnya saya berikan contoh sederhana, kita ada jurusan psikologi ya. Psikologi itu ada psikologi yang berasal dari barat, katakanlah psikologi modern, dengan basis, nah ini bahasanya agak susah nih, dengan cara pandang bahwa pengetahuan itu berasal dari hasil pengamatan secara indrawi, ya, dan pengembangan secara teoritis berdasarkan rasio atau akal. Maka dua hal ini melahirkan ilmu pengetahuan modern, salah satunya adalah psikologi. Nah, bagaimana psikologi ini kemudian dipertemukan dan diperkaya dengan perspektif ilmu pengetahuan Islam. Misalnya tasawuf misalnya, yang juga berbicara tentang kerohanian manusia, yang lebih dalam sesungguhnya daripada psikologi. Jadi ini sebagai contoh ya. Nah, bagaimana menerapkannya, yaitu tentu dari segi kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya, kegiatan-kegiatan praktikum dan seterusnya itu diupayakan untuk bisa dikombinasikan. Contohnya itu. Contohnya itu ya. Iya. Padahal masih banyak lagi yang lain tuh. Nah, tentu saja. Kalau tadi misalnya ini kita berbicara anomali. Iya. Saat artinya respon atau juga boleh dikatakan itu kalau konstituen politik ya. Iya. Artinya peminat dari perguruan tinggi Islam saat ini. Iya. Apakah sudah mulai bersaing, Ustadz? Artinya dengan yang umum. Karena memang tadi kalau misalnya kalau kita breakdown dari disampaikan oleh Ustadz, banyak sekali pilihan, bukan hanya berbicara umum. Betul. Tetapi mengisi juga tetes-tetes ruhiyah ada di situ, prioritas ada di situ. Bahkan tadi bermain filsafat juga. Jadi kan hanya berfilsafat ilmu, tapi juga ada filsafat Islam juga yang diisi di dalam ilmu. Bagaimana itu, Ustadz? Ya, secara nasional ataupun lokal kita cukup kompetitif ya. Jadi mahasiswa baru itu sangat banyak yang mendaftar dan banyak juga yang nangis karena tidak lulus ya. Jadi dari segi itu saya kira sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini yang ingin dirinya itu modern sekaligus Islami. Dan itu alternatifnya ya UIN. Kami di UIN mulai tahun ini, mulai tahun kemarin, 2018 sampai seterusnya, ini sudah mewajibkan semua mahasiswa untuk masuk asrama selama 2 bulan. Nah, di situ ada pembinaan-pembinaan khusus ya, baik itu pembinaan yang bersifat keagamaan atau yang sifatnya motivasi untuk mencapai cita-cita. Dan ini intensif selama 2 bulan itu. Saya kira tidak banyak perguruan tinggi seperti itu. Ya. Boleh dikatakan ini ada pesantren kilatnya bahasanya gitu ya? Iya, kalau 2 bulan. Secara sederhana lah seperti itu. Kalau 2 bulan sih tidak lebih kilat. Sebenarnya, lebih ya. Tidak kilat ya, tapi sudah boleh katakan sudah di fondasinya sudah benar-benar diukir dari dasar. Nah, jadi misal saya berikan contoh, tidak hanya sekedar teori ibadah misalnya diajarkan di asrama itu, tetapi langsung praktek. Jadi mereka tidak hanya ibadah wajib, bahkan ibadah sunnah. Ya, sholat tahajud dibangunin, sholat subuh dibangunin gitu ya. Ya banyak juga yang terpaksa dengan ikhlas. Tapi terpaksa dengan ikhlas ya. Ini namanya pendidikan, pembinaan. Betul. Ya, saya merasa bahagia ketika penutupan itu mereka kelihatan sekali merasa beruntung masuk asrama, walaupun pada masuk pertamanya itu terpaksa dengan ikhlas tadi. Ya. Nah itu, dan para orang tua ya sangat senang juga anak-anaknya. Masya Allah. Itu. Ya. Ustadz, sebenarnya selain kita ingin mengupas profil sebenarnya, ada satu substansi yang biasanya kita di Fokus Islami itu akan meminta mutiaranya sebagai pegangan untuk menjadi refleksi kita bersama. Kalau dalam kaitan UIN ini sebagai pencetak generasi Muslim yang berprestasi, yang taat kepada Allah, tetapi juga pioner dalam
inovasi, kreativitas dan sebagainya itu. Iya. Apa yang harus difahami Ustadz, khususnya bagi para yang sekarang berkeinginan menjadi bagian dari UIN, atau yang sudah selesai dari UIN, atau yang sedang berproses di UIN. Karena mohon maaf, terkadang masih parameter yang diambil masih belum sama ini, Ustadz. Padahal tadi kampus sudah melakukan pembinaan yang begitu intens agar memang cetakan tuangannya ini sama lah. Seperti itu. Bagaimana nih Ustadz? Jadi tantangan ke depan ini kan di era disruption atau disrupsi ini memang tidak sama dengan generasi kita atau generasi saya lah yang paling tua, Anda kan masih muda. Perubahan begitu cepat sehingga perubahan itu tidak bisa diantisipasi lagi, tidak bisa diperkirakan lagi apa yang akan terjadi. Nah, untuk menghadapi perubahan semacam ini, maka semua perguruan tinggi termasuk UIN itu tidak lagi sekedar memberikan what to learn, apa yang dipelajari, tetapi yang lebih penting adalah how to learn. Bagaimana orang bisa belajar. Yang kedua, terkait dengan itu juga, maka para mahasiswa harus diberikan kesempatan dan peluang mengembangkan seluruh potensi dirinya. Nah, ini sebabnya misalnya di asrama itu ada 2 program motivasi yang kami buat. Yang pertama namanya Goal Setting Training. Ini dikelola oleh dosen-dosen psikologi. Bagaimana para mahasiswa itu dituntun dalam sebuah training untuk menemukan tujuan dan cita-cita yang mau dia capai. Mau ngapain aja ke kampus. Apa mau ketemu jodoh aja atau bagaimana? Atau cari mertua dosen gitu. Nah, itu. Dia dibimbing untuk menemukan itu dan kemudian menyusun rencana. Bagaimana kalau mau mencapai cita-cita itu semester 1 saya mau ngapain, semester 2 saya mau ngapain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira sangat penting ya. Nah, program yang kedua namanya Success Story. Kita mengundang alumni atau dosen atau siapapun yang sukses dalam hidupnya untuk menceritakan pengalamannya. Nah, menceritakan pengalaman itu tujuannya adalah agar para mahasiswa ini mengerti bahwa keberhasilan itu tidak bisa dicapai bim salah bim abrakadabra, nggak ada. Semua itu melalui perjuangan, pengorbanan, jatuh bangun dan sebagainya. Ya kan mahasiswa suka mie instan. Gitu. Mungkin Anda juga. Di kos-kosan mungkin itu. Serupanya mau instan era sekarang kan. Nah, ini saya kira yang kedua. Terus yang ketiga, kami lagi giat-giatnya mengembangkan pusat pengembangan karir dan kewirausahaan. Jadi Center for Career and Entrepreneurship Development. Nah, mulai tahun lalu sudah kita kembangkan berbagai kegiatan yang di luar kurikulum biasa. Supaya mahasiswa bisa mengembangkan diri. Contohnya, misalnya tidak ada pelatihan khusus bagaimana orang menjadi presenter seperti Anda atau menjadi MC. Maka ada program MC dan kepribadian. Wah, itu yang ngedaftar antri, Mbak. Jangan-jangan nanti jadi peserta juga? Nah, iya, ngantri karena pengen jadi artis. Masya Allah ya. Nah, saya hanya bercanda. Maksudnya kita mencoba untuk memberikan kesempatan-kesempatan seperti itu. Ya, tidak hanya ngaji, baca Quran itu sudah pasti. Ya. Ini berarti luar biasa nih. Ini sudah tarafnya nih ilmuwan yang soleh dan soleha istilahnya. Itu kata sederhananya Ustaz ya. Tapi nanti kita akan kupas lebih banyak. Kita ingin masuk nanti bagaimana sebenarnya pemahaman Islam artinya bisa dipahamkan nanti oleh kader-kadernya UIN. Gitu Ustaz. Terus yang paling penting juga, apakah UIN ke depan juga menjadi forum konsultasi umat? Apakah nanti umat bisa datang ke UIN gitu untuk mengkonsultasikan, jadi tidak hanya mahasiswa saja konsultasi tugas akhir gitu, tapi masyarakat itu benar-benar bisa mengakses UIN begitu luas sehingga mereka mendapatkan pemahaman Islam yang jauh lebih baik gitu untuk perbaikan peradaban Islam itu sendiri. Kita akan kupas itu Ustaz. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Fokus Islami.
Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat. Muda itu belajar, narkoba itu sia-sia. Berkarya tanpa narkoba. Sehat itu tanpa narkoba. Gak usah deh kalau nyoba pakai narkoba. Hidup lebih berarti kalau kita dekat dengan keluarga, taat beribadah, dan sukses dalam berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Baik, terima kasih masih bersama kami di Fokus Islami dan kita tadi sudah banyak mengungkap ya terkait dengan tema kita dan silakan Anda bisa bergabung di 327-2207 dan 327-2208 dan alhamdulillah ini kayaknya sudah muka-mukanya mau penasaran ingin bertanya nih dengan Ustaz. Tapi sebelum bertanya tadi ada hal yang menarik tadi Ustaz, bahwa ada harapan misalnya dari publik, khususnya dari masyarakat Islam. Mereka ingin lebih sebenarnya dengan kehadiran atau keberadaan UIN di tengah-tengah masyarakat Muslim Kalimantan Selatan khususnya. Iya. Tapi apakah bisa misalnya masyarakat diberikan informasi agar mereka bisa berkonsultasi terkait problem keumatan? Apakah nanti ke depan UIN membuat center itu, Ustaz? Artinya ini menjadi sebuah fasilitas yang dirindukan juga oleh umat saat ini. Jadi bukan hanya nanti mohon maaf personal saja para dai-dai, para ulama gitu, tapi UIN menyediakan. Dan syukur-syukur kalau gratis misalnya konsultasi keumatan itu bagaimana? Jadi begini, pertama kami sudah membuka diri untuk pengabdian kepada masyarakat melalui saluran-saluran media, misalnya salah satunya dengan TVRI, dengan RRI juga setiap subuh, itu setiap orang bisa bertanya melalui telepon. Nah yang kedua kami akan mengaktifkan jalur media sosial mulai tahun ini. Jadi nanti ada layanan kepada publik melalui media sosial. Jadi kita kan sekarang zaman now kan, jadi pakai. Kita belum bahas revolusi. 4.0. Iya, jadi untuk layanan seperti itu saya kira akan kita lakukan. Nah untuk layanan langsung kepada masyarakat yang kita siapkan baru ini adalah sudah lama sebenarnya ya, layanan bantuan hukum, terutama hukum keluarga. Itu ada di Fakultas Syariah. Jadi kalau misalnya ada yang masalah, welcome untuk datang. Nah mungkin kedepannya itu bisa kita kembangkan lagi. Karena selama ini yang layanan yang kita berikan tuh kita yang datang. Contoh misalnya kami mengirim psikolog, kemudian dosen ahli hukum misalnya ke LP Karangintan khusus narkoba. Jadi mereka dikasih konseling oleh psikolog kami langsung di tempat, bukan mereka yang datang ke kami karena mereka di penjara. Betul. Nah begitu juga konsultasi hukum keluarga karena misalnya ada suaminya, istrinya yang mau cerai misalnya atau dia mau bercerai sama istrinya. Nah ini kan perlu penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana hukum yang berlaku di negara ini terkait dengan hukum Islam, hukum keluarga misalnya. Itu sangat membantu sekali.
Ini insya Allah ini menjadi sebuah informasi yang sangat ditunggu-tunggu juga nih. Iya. Mudah-mudahan nih kita tunggu di tahun ini nih ada nanti di launching itu masyarakat tuh berbondong-bondong ke UIN, jadi bukan hanya mahasiswanya saja tapi masyarakat nanti sebagai sebuah center pembangunan kapasitas beragama Islam kita juga gitu untuk difahamkan secara keseluruhan. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Tak Elok kalau saya tidak mempersilahkan nih kawan-kawan mahasiswa, ini kayaknya sudah siap-siap nih. Silakan mungkin dari sebelah kiri dulu, nama dan pertanyaannya. Baik, nama saya Muhammad Rezalul Abdani. Izin bertanya Pak, kan gini, kami kan mahasiswa baru UIN Antasari nih Pak. Tentunya kami dikenal juga dengan generasi milenial atau generasi G. Tentunya kita juga berada di era teknologi 4.0. Tapi saya sering mendengar Pak, ada istilah bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2035. Menurut Bapak apa sih bonus demografi yang tersebut Pak? Terima kasih. Kalau bonus beasiswa, tunggu-tunggu nih. Kalau bonus demografi ini apa penasaran? Bisa langsung dijawab aja. Iya, bonus demografis artinya jumlah penduduk usia produktif itu banyak sekali, berlimpah. Ya, makanya disebut dengan bonus. Ini bisa jadi dua sisi ya, bisa positif, bisa negatif. Positif, dia adalah suatu modal besar yang apabila digunakan secara baik, efektif ya, maka akan bisa menjadi tenaga yang luar biasa membangun bangsa kita. Tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi ledakan sosial. Misalnya pengangguran. Kalau pengangguran semakin banyak, ya orang kan pada galau. Dan kalau orang sudah pada galau, itu bisa terjadi revolusi. Nah karena itu, maka tadi saya katakan kaitan dengan UIN, kita sekarang berpikir bagaimana para mahasiswa ini tidak sekedar berpikir dia bisa jadi PNS. Tetapi dia berpikir bagaimana dia bisa mengembangkan seluruh potensi dirinya. Dan mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan zaman yang begitu cepat. Kalau kita membaca misalnya World Economic Forum Report tahun 2016 yang berjudul The Future of Jobs, masa depan pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan lapangan kerja di seluruh dunia berdasarkan survei, ternyata ditemukan di situ bahwa yang paling dibutuhkan adalah cognitive skill. Kecakapan berpikir. Seorang harus kreatif dalam berpikir. Orang harus memiliki flexibility, ya apa itu ya, kelenturan dalam bersikap, tidak kaku. Elastis gitu. Iya, mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, inilah yang saya kira perlu ditanamkan, ditumbuh kembangkan di semua lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Untuk menghadapi bonus demografis. Gitu, supaya tidak galau. Itu bisa jadi bonus, bisa jadi minus gitu. Ya. Kalau kebanyakan tapi tidak diisi dengan skill, keterampilan dan sebagainya kata saya tadi, itu bisa menjadi bumerang di masa depan. Tapi kalau persiapannya sudah ada dan UIN bisa memulai itu, maka insya Allah itu bahkan bisa jadi paket yang komplit. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan. Insya Allah terjawab ya. Bonus demografi ya. Alhamdulillah dapat bonus pahala juga dari Allah, amin ya. Baik, ini ada tadi, silakan. Ada nama dan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Chandra Pertiwi. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang program baru yang ada di UIN Antasari, yaitu jurusan baru seperti jurusan sains? Banyak orang yang berkira sains itu berlawanan dengan ilmu agama. Bagaimana kita menselaraskan ilmu sains dan agama? Sains saja sudah membuat banyak orang putar kepala. Kemudian ditambahkan lagi dengan ilmu-ilmu keagamaan. Pasti banyak orang yang makin pusing dengan sains campur agama. Gimana sih gitu? Gimana gitu ya? Oke. Itu saja? Ya sekian. Wassalamualaikum. Menarik kan Ustaz? Kok bisa diperpadukan gak Ustaz? Antara Aristoteles dengan Ibnu Rushd misalnya. Ya bisa lah. Nah ini yang menjadi menarik juga sebenarnya. Iya pertanyaannya bagus. Gimana tuh? Nah ini ada kegalauan berarti kan? Kegalauan. Jadi begini,
Kalau nanti teman-teman yang konsentrasi di sains, kita akan buka fakultas sains dan teknologi kira-kira ya setahun 2 tahun lagi lah. Kami lagi membangun kampus 2 di Guntung Manggis ya. Nah jadi begini, kalau seorang ahli biologi atau kimia, kami tidak menuntut dia ahli fikih, ahli tafsir, tidak. Ya kalau bisa alhamdulillah. Alhamdulillah, bonus. Nah yang kita tuntut adalah bagaimana dia memandang alam sebagai objek kajiannya dari sudut pandang Islam. Kosmos sebagai alam ini bukan sekedar objek yang ditelaah dan dikaji secara ilmiah tanpa makna spiritual, tanpa makna moral, tanpa makna baik dan buruk, tanpa makna kerohanian. Ya, ini yang saya kira yang membedakan antara kajian ilmiah biasa dengan kajian ilmiah yang dilandasi oleh pandangan hidup Islam, Islamic worldview. Pandangan dunia terhadap Islam terhadap dunia ini seperti apa? Saya memberikan contoh misalnya, kalau saudara melihat tubuh manusia yang sakit gitu ya, katakanlah ada dokter ahli gitu, memeriksa seorang yang sakit, lalu Anda tanya, Anda usia berapa? Ini kok paru-parunya rusak gitu ya kan, ginjalnya rusak gitu, pada rusak semua. Tanya usianya berapa? 40 Pak. Waduh 40 sudah begini ya. Betapa rapuhnya tubuh manusia. Ya tak? Secara ilmiah rapuh sekali. Nah sekarang kalau pertanyaannya dilanjutkan, kenapa Bapak sakit? Lalu Bapak ini menjawab, oh saya sakit karena saya memang bekerja keras, membanting tulang untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saya, mencari harta yang halal, mencari rezeki yang halal untuk mendidik anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, misalnya ya. Apa yang Anda komentar setelah itu? Mungkin Anda tidak akan mengatakan lagi betapa rapuhnya tubuh manusia, tetapi Anda mengatakan, iya tubuh manusia memang rapuh, tapi betapa agungnya kemanusiaan itu. Ketika ada di situ tanggung jawab, di situ ada cinta, di situ ada kebaikan, nilai hidup seseorang akan lain. Nah ini kan tidak ada di dalam biologi. Ya, jadi kita bukan mempertentangkan, tetapi mengawinkan dan membuatnya semakin kaya, kaya perspektif. Ini yang saya kira sangat penting. Ya, kenapa seorang menjadi materialis? Nah, karena tidak punya perspektif moral, tidak punya perspektif spiritual terhadap kehidupan, terhadap realitas. Itulah ya. Masya Allah. Saya menjawab ya. Saya hanya membayangkan tadi kata Prof, kalau saya boleh menganalogi yang sesederhana pikiran saya, Ustaz. Iya. Misalnya tadi sudah ada ilmuwan UIN pakar atau ahli biologi, lalu dia membedah binatang cicak atau ayam gitu ya. Iya. Kalau biologi dia mengajarkan apa itu limpa, apa itu jantung gitu. Tapi pada saat si mahasiswa ini dia udah paham tuh Allah bagaimana penciptaan sempurnanya gitu. Jantung ini berdetak berapa kali dan sebagainya seperti irama zikir dan sebagainya. Wah saya merindukan sekali kalau misalnya itu ada, mau ikut kelas itu juga ya Ustaz ya. Asal mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi Ustaz ya? Iya tentu saja. Jadi kalau dalam agama itu kan semua yang ada di makhluk ini adalah ayat-ayat Tuhan. Seperti Anda sebut tadi. Jadi ayat itu Tuhan itu ada tiga realitas. Satu, makrokosmos alam semesta, ini adalah ayat. Yang kedua, diri kita mikrokosmos, itu juga ayat. Yang ketiga adalah kitab suci, itu juga ayat. Ayat artinya tanda. Tanda itu menunjukkan sesuatu yang ditandai. Tanda menunjukkan makna. Makna menunjuk kepada siapa? Kepada yang menciptakannya. Ya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Al-Quran mengatakan, kami akan perlihatkan kepada mereka itu ayat-ayat kami ya di seluruh penjuru semesta yang
luas ini disebut makrokosmos, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, pada diri kita sebagai manusia, ilmu biologi, ilmu macam-macam itu, ya. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelaslah bagi mereka itu annahu, bahwasanya Al-Qur'an, ini yang ketiga, al-haq, itu yang benar, yang nyata. Jadi al-haq itu the truth and the real, ya, dia yang benar dan yang nyata. Kira-kira itu. Jadi kebanyakan buku numpuk, segala filsafat dibaca gitu Ustaz. Sains begitu banyak, dokter-dokter yang dibaca. Tapi kembalinya harus kepada satu. Itu dia. Finalnya harus di situ Ustaz. Jangan kebalikan ya Ustaz ya. Iya. Korannya banyak, Qur'annya jarang. Nah ini mau dipadukan seperti itu. Ada lagi? Kawan-kawan? Ustaz tadi menarik, tadi disinggung. Karena ini juga ada kaitan sebenarnya dengan tema kita, revolusi industri 4.0 ya. Ini seolah-olah dunia ada yang merasa khawatir. Tapi ada yang beberapa negara pede dia mengatakan ini kegembiraan. Apalagi yang sudah disupport dengan teknologi. Kata Ustaz tadi, UIN ke depan mudah-mudahan 1-2 tahun, mudah-mudahan kalau mudah cepat setahun ini sudah ada progres pembangunan fakultas di bidang teknologi. Bagaimana melihatnya ini Ustaz? Kalau ternyata ada informasi dengan revolusi ini tenaga manusia dihilangkan. Kita juga sudah melihat Al-Quran di kita, belajar Al-Quran di aplikasi Android juga begitu banyak dan sebagainya gitu. Jangan-jangan nanti mahasiswanya mau belajar di rumah saja, Ustaz, tinggal di download gitu ya, suara dosennya dan sebagainya. Ini melihat ini seperti apa Ustaz? Dalam konteks Islam sendiri sebenarnya, misalnya gini, ada pengalaman teman misalnya, kalau bisa ada yang sepaket gitu, transit bahasa Arab gitu. Karena kalau di perguruan tinggi Islam itu katanya Ustaz, belajar bahasa Arab itu pasti menjadi wajib. Dan terkadang menjadi sandungan bagi sebagian mahasiswa. Tapi kalau ternyata itu ada misalnya dia, bagaimana tuh Ustaz? Mengkolaborasikan tadi Ustaz? Jadi begini, teknologi itu kan alat. Teknologi itu memiliki kelebihan dua, speed and power. Speed artinya kecepatan, power artinya kekuatan. Teknologi bisa melipat gandakan kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat baik atau berbuat buruk atau berbuat dosa, berbuat jahat. Dia adalah pisau bermata dua. Maka dari itu tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan teknologi untuk kebaikan dan berusaha untuk mencegah dampak-dampak negatifnya. Jadi misalnya Anda sebutkan tadi belajar melalui Android, itu kan positif, ya, why not, ya. Ada sekarang misalnya program Ruang Guru, Anda tahu kan? Nah, itu punya jutaan orang murid di seluruh Indonesia secara online. Tapi saya tanya sama Iman Usman, saya ketemu dia. Menurut Anda apakah sekolah nanti tutup? Enggak katanya, tidak. Saya bilang kenapa? Ya karena guru sebagai person, sebagai pribadi itu tak tergantikan dengan alat sekalipun. Jadi perjumpaan, personal contact kayak kita sekarang ini itu sangat berbeda dengan perjumpaan melalui media. Karena saya sering mengatakan media itu hadir sekaligus absen. Betul. Ya. Hadir karena sebagian diri kita di situ bisa tampil suaranya, fotonya, gambarnya, videonya, bisa kedengaran. Tetapi bukan diri kita sebenarnya secara total. Sehingga perjumpaan langsung seperti ini itu berbeda dengan perjumpaan hanya melalui media. Masya Allah. Sehingga pendidikan dalam bentuk perjumpaan langsung itu masih sangat dibutuhkan. Dahsyat ini Ustaz ya. Iya. Jadi yang sentuhan itu tidak bisa digantikan hanya dengan layar kaca gitu Ustaz. Enggak bisa. Dalam Islam pun ada takliful qulub. Takliful qulub pun tidak bisa hanya dengan telepon. Tapi harus dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau boleh saya tambah ya. Dampak dari smartphone menurut penelitian itu antara lain adalah menurunnya rasa empati daripada masyarakat kepada orang lain. Ada yang telepon. Ada telepon dulu, mungkin bisa disambung nanti Ustaz. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Ya, 327-2207 dan 327-2208. Ya. Baik ya. Kayaknya tadi mau bergabung tapi putus ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Ya,
kenapa empati itu menurun? Empati itu artinya kemampuan kita untuk meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Misalnya kalau orang lagi lapar, Anda membayangkan kalau gimana sih kalau saya lapar, itu empati namanya. Ya. Nah ini gara-gara konon katanya kita selalu berkomunikasi menggunakan ponsel, lalu perjumpaan langsung antar manusia secara personal, secara pribadi itu mulai berkurang, maka empati juga kemudian mulai berkurang. Nah ini bahaya sekali. Ya. Sebuah buku yang sering saya kutip di mana-mana kalau bicara, karangan Sherry Turkle dari Massachusetts Institute of Technology, itu judulnya sangat menarik. Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Ourselves. Sendiri bersama-sama, mengapa kita mengharapkan lebih kepada teknologi tetapi kurang terhadap diri kita sendiri sebagai manusia. Sendiri bersama-sama kita ngumpul di sini sama-sama duduk tapi sibuk dengan ponselnya. Masing-masing. Iya, masing-masing. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Hilanglah rasa empati itu. Nah, ini salah menggunakan teknologi. Ini yang harus kita cegah. Wah, ini UIN harusnya jadi standarnya itu, Ustaz. Jangan sampai tadi salah teknologi, Ustaz. Iya. Saya membayangkan saja tadi sampaikan oleh Ustaz gitu. Bisa jadi setelah pulang ke rumah kita lebih senang memegang HP daripada memegang anak, istri, orang tua gitu ya. Iya. Sudah kapasitas frekuensinya jarang gitu Ustaz ya. Betul. Kalau didurasikan bisa jadi kalau kita pegang HP 8 jam lebih, kalau pegang Quran setengah jam atau 5 menit jarang. Ya hasil riset kan mengatakan di Indonesia itu rata-rata 3 jam 23 menit orang menghabiskan waktu untuk Facebook saja. Ada sebuah survei juga mengatakan rata-rata kita membuka ponsel sehari itu 221 kali. Nah, itu katanya rata-rata. Rata-rata ya. Bagaimana yang tidak rata-rata? Ada yang bisa sehari semalaman. Iya. Ya tidak semuanya jelek, tidak semuanya buruk ya. Tapi itu tadi bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah karena itu kami juga berusaha. Misalnya sekarang UIN kerjasama dengan Saudi Electronic University. Al-Jami'ah Al-Elektronia As-Saudiyah di Riyadh. Itu di Saudi mereka punya universitas elektronik, bayangkan Pak. Mereka punya universitas elektronik. Nah kita kerjasama dengan mereka sementara adalah untuk pembelajaran bahasa Arab secara online. Dan tes standar internasional bahasa Arab. Al-Mi'yar, Al-Ikhtibar Al-Mi'yari namanya. Jadi ujian terstandar. Karena ujian terstandar bahasa Arab ini belum banyak ya seperti TOEFL, IELTS itu udah biasa dalam bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Nah ini kan kita manfaatkan teknologi. Luar biasa. Jadi bahannya dari sana, dari Saudi kita terima di sini melalui online. Itu. Dahsyat sekali Ustaz ya. Iya, ini udah jalan di kampus UIN. Masya Allah. Ya. Nyambung tadi itu. Iya. Pergerakan apa lagi yang harus dilakukan UIN? Kalau ternyata tadi ada, kata Ustaz tadi, kita tidak hanya ingin bertaraf lokal saja. Iya. Tapi juga kalau bisa internasional. Akses apa aja kalau misalnya untuk bisa menyegarkan agar mahasiswa-mahasiswa muslim, kita ingin berbicara generasi Ghuraba ini Ustaz, artinya generasi muslim yang memang benar-benar menjadi tamadun umat gitu ya. Iya. Ini seperti apa Ustaz? Ya kita harus membuka diri. Saya baru 3 hari yang lalu melepas anak-anak kami 40 orang ke Surabaya KKN. Saya katakan sama mereka, jangan hanya jadi orang Banjar, jadi orang Indonesia. Ya,